Wanita itu memasukkan aksid ke dalam topeng. Kemudian minta staf untuk mengoleskannya di wajah pelanggan. Dia adalah pelanggan VIP dari salon kecantikan ini. Jadi staf tidak berani protes. Dia gemetar dan pergi ke kamar sebelah. Ia siap mengoleskan masker untuk pelanggan. Tapi tiba-tiba, pelanggan itu meraih tangannya dan menghentikannya. Apakah Anda adalah Ji Hyun? Ji Hyun dimarahi oleh wanita itu karena dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Ia hanya staf rendahan. Dia harus diam-diam menahan. Setelah melampiaskan amarahnya, wanita itu melemparkan setumpuk uang ke wajah staf itu. Peringatkan dia untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi ia nggak tahu. Tindakannya telah difilmkan oleh Ji Hyun. Setelah wanita meninggalkan, Eun-jo bergegas untuk menghibur Ji Hyun. Melihat Ji Hyun ketakutan, Eun-jo sepertinya melihat dirinya yang lemah. Ji Hyun merekam videonya tetapi tidak berani mempublikasikannya. Karena wanita itu telah mengancamnya jika dia berani mengungkapkan. Dia akan membuat ibu Ji Hyun yang sakit parah selamanya tanpa perawatan. Eun-jo berjanji pada Ji Hyun akan membantu ibunya. Sekaligus dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mempublikasikan perilaku kekerasannya. Jadi Eun-jo dengan mudah mendapatkan videonya. Lalu, di meja kerja Ayah Hana, sebuah paket tanpa nama muncul. Di dalamnya ada video putrinya secara agresif memukul orang. Jika video ini tertungkap, maka reputasi perusahaan akan hancur. Karirnya juga hancur. Ayah Hara sangat marah, hanya ingin memukul putrinya. Istrinya harus minta tolong bisa membuatnya tenang. Nyonya pikir orang yang mengirim video itu adalah Ji Hyun. Jadi ia telah minta bawahan menculiknya ke sini. Ia mau menggunakan uang UTK menghasilkan masalah ini. Tapi orang yang datang ke sana bukan Ji Hyun. Ia adalah Eun-jo. Eun-jo mengeluarkan surat kuasa dan memberitahu dengan Nyonya bahwa Ji Hyun mempercayakannya untuk menangani ini. Ia akan melaporkan ini ke Dewan Direksi untuk menghapus status model eksklusif Hara. Nyonya belum bilang apapun. Eun-jo telah bertemu Ayah Hara. Dia menyarankan cara menyelesaikannya. Tahu putrinya terus-menerus membuatnya malu. Bahkan agar Lewan tahu rahasia perusahaan. Ia segera pecat Hara. Setelah Hara menonton video, dia tahu pasti bahwa Eun-jo sedang bermain trik. Dia marah dan menghalangi Eun-jo. Lalu tampar dia. Tapi dia lupa bahwa Eun-jo bukan lagi gadis lemah seperti dulu. Apa? Wanita itu melemparkan segelas air ke saudara laki-lakinya yang bodoh. Kemudian mulai berteriak keras. Dia bahkan tidak merasa itu cukup dan mulai memukulnya. Di belakang mereka, Eun-jo hanya bisa melihat adiknya dibuli. Tangisan menyedihkan saudaranya. Seperti setiap pisau yang menusuk hatinya. Dia tak bisa menahan. Pada saat ini, Eun-jo hendak bergegas keluar ketika ibu angkatnya menariknya kembali. Jangan muncul, ini tantanganmu. Wanita yang mencurigai Eun-jo adalah sahabatnya yang sudah meninggal. Ini adalah jebakan. Jika orang yang dipukuli ini adalah adik laki-lakinya. Kalau begitu pasti Eun-jo tidak bisa tenang. Ibu angkatnya melihat semuanya, dia berinisiatif bertemu. Bertanya pada Serin mengapa dia memukuli stafnya. Adik laki-laki melihat Eun-jo berdiri di belakang. Ia segera memanggil kakak. Dia menangis dan menceritakan tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Tapi Eun-jo tidak boleh berekspresi. Dia dengan dingin menghadapi segalanya. Ibu angkat tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan hal-hal buruk. Jadi ia mengancam Serin untuk membatalkan kerjasama. Serin tidak berpikir tindakannya akan mempengaruhi perusahaan. Dia sangat panik. Hara tahu bahkan Eun-jo bukanlah sahabat terbaik mereka. Adegan itu ditentukan sebagai kecelakaan. Tapi bagaimanapun juga, kita harus berurusan dengan Eun-jo. Serin juga takut karena kekejaman Hara. Dia sudah menyakiti orang lain 2 kali. Jadi ia tidak berani melakukannya untuk ketiga kalinya. Song Hara tahu bahwa dia pasti akan lupa janjinya. Seperti yang diharapkan, setelah Serin mengintip desain Eun-jo. Ia tidak percaya Eun-jo sangat berbakat.
Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuat karya agung seperti itu. Apalagi, bahkan pria yang diam-diam dia cintai. Ikuti juga Eng Jo setiap hari. Serin awalnya tidak menyukai Eng Jo. Sekarang ia telah dihasut oleh Hara. Sekali lagi dia berencana buruk. Jadi dia pergi mencari pria yang mengejarnya. Minta ia harus membuat Eng Jo menghilang selamanya. Pria ini tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Hari itu, sepulang kerja, Eng Jo selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya di belakang. Ketika dia hendak meninggalkan tempat ini, kemudian dia ditutup dengan karung di kepalanya. Di malam hujan deras, Eng Jo terlempar ke lubang yang dalam. Waktu ini, pria itu tanpa sadar mengucapkan, "Kamu berani melawan Serin." Meskipun suaranya sangat kecil, itu didengar oleh Eng Jo. Dia berfoto dan mengirimkannya ke Serin. Serin tak disangka, tindakannya secepat begitu. Dan Hara hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat untuk menghilangkan kekhawatirannya. Wanita yang berbakat ini. Dia tertutup lumpur di seluruh dan memasuki rapim. Gadis yang akan berpidato langsung berteriak. Ia terburu-terburu kabur. Tapi semua hanya ilusi. Ternyata dia ingin mencegah Eng Jo menghadiri rapim. Serin minta bawahan menculik Eng Jo. Ketika melihat foto, ia mengira Eng Jo telah meninggal. Dia akhirnya mengirim foto itu ke sahabatnya, Hara. Hara sangat puas. Tapi ia gak tahu, kemarin pas batunya longsor, bawahan Serin melarikan diri karena mereka sangat takut. Untungnya, Eng Jo bisa lolos dari kematian. Tentu saja dia tahu bahwa Serin tidak lebih dari pion. Dan orang di balik semuanya tidak lain adalah. Tentu saja. Ketika Hara tahu Eng Jo masih hidup, dia sangat marah dan bertanya apa yang Serin lakukan. Lalu taruh semua kesalahan padanya. Karena bagaimanapun juga, Serin yang menyakiti Eng Jo. Andalah yang menghasut saya untuk melakukannya. KM ada bukti atau enggak? Serin tahu dia terjebak sekarang. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia pergi mencari pria itu. Minta dia untuk bertanggung jawab atas perilaku ini. Pria menyeringai. Kenapa bisa begitu? Mereka adalah kawan. Tentu saja, ibu angkat tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti putrinya. Lagi pula, dia juga pemilik perusahaan besar. Dia tidak mengatakan apa-apa, langsung pergi ke perusahaan Hara. The teleporter is then fatally knifed by Roland. Kalau tanpa penjelasan yang masuk akal, dia akan memulihkan investasinya. Ini adalah kejutan besar bagi perusahaan ini. Oleh karena itu, ayah Hara segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ibu Hara mengingat ekspresi Seri yang tidak biasa di pagi hari. Dia menduga. Tentu saja, ia hanya berbicara beberapa kata. Serin mengaku. Kemudian dia mengatakan bahwa Hara menghasutnya untuk melakukannya. Hal ini membuat ibu Hara sangat khawatir. Jika suaminya tahu bahwa putrinya akan menyebabkan masalah lagi. Tak hanya Hara. Bahkan ia mungkin akan mengusir keluar. Song Hara tak pikir itu. Dia pikir tidak apa-apa untuk menyalahkan Seri. Karena dia hanya berbicara saja. Tapi ibu sangat khawatir. Dia memberitahu Hara tentang modal investasi. Hara sekarang menyadari keseriusan masalah ini. Sampai ke kantor, dia langsung menamparkan Serin. Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Tapi harus berpikir bagaimana mengakhiri semuanya. Jadi Hara menyuap pria itu. Biarkan dia mengambil semua tanggung jawab sendirian. Masih berpikir semuanya akan disembunyikan. Sampai malam hari, dia dan Serin diundang ke bar oleh pria itu. Tanpa mengetahui bahwa seluruh percakapan mereka direkam oleh kamera.